Bayangkan saat ini bukan sekadar kebetulan. Kamu berada di sini, membaca kata-kata ini, bukan tanpa alasan. Ada kekuatan besar yang melampaui logika sederhana yang membimbingmu tepat ke tempat ini, pada saat ini. Ini adalah momen di mana hidupmu mungkin tidak lagi sama. Sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, sedang mengetuk pintu hatimu. Dan kamu, dengan segala keberanian, telah siap untuk membuka pintu itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, lakukanlah satu hal kecil tetapi sangat bermakna. Tekan tombol suka, berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar 77 di bawah ini. Ya, angka 77 bukanlah angka biasa. Ini adalah sinyal kuat yang kamu kirimkan ke semesta, sebuah pernyataan bahwa kamu telah siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih juga atas dukungan luar biasa melalui fitur Super Thanks yang kamu berikan. Ini bukan hanya bentuk apresiasi, tetapi juga energi positif yang menyokong perjalanan spiritual kita bersama. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan udara mengalir masuk, membawa ketenangan, dan saat kamu mengembuskannya, lepaskan segala keraguan yang mungkin masih tersisa. Saat ini, hidupmu mulai bergerak ke arah yang baru, penuh kemungkinan, penuh keajaiban. Kamu mungkin merasa skeptis. Itu wajar. Keraguan adalah tembok yang sering kita bangun untuk melindungi diri dari rasa kecewa. Tetapi di balik tembok itu, ada pemandangan yang tak terbayangkan keindahannya. Bukalah sedikit ruang di hatimu, izinkan rasa penasaran kecil untuk tumbuh. Kamu di sini bukan tanpa tujuan. Bahkan jika kamu tidak mencarinya secara sadar, ada bagian dalam dirimu yang tahu bahwa hidup memiliki lebih banyak lapisan daripada rutinitas sehari-hari yang monoton. Bagian itu telah memanggilmu untuk melangkah ke depan, untuk menyentuh dimensi baru yang selama ini tersembunyi. Dalam perjalanan ini, kamu akan menghadapi keajaiban yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Pikiranmu akan diperluas, hatimu akan disentuh, dan langkahmu akan diarahkan oleh kekuatan yang melampaui pemahaman sehari-hari. Tapi ingat, perjalanan ini membutuhkan keberanian. Membutuhkan komitmen untuk terus melangkah, bahkan ketika jalan terasa tidak pasti. Hidup tidak pernah memberi kita lebih dari yang bisa kita tanggung. Dan kamu, dengan segala keberanianmu, telah sampai di titik di mana semesta mengatakan, kamu siap. Bersiaplah untuk membuka hati dan pikiranmu. Bersiaplah untuk menyadari bahwa hidup ini tidak sekadar terjadi padamu, tetapi juga terjadi melalui dirimu. Kamu adalah kreator dari realitasmu, seorang penenun pola indah dalam permadani semesta yang besar. Mari kita mulai perjalanan ini dengan langkah pertama yang sederhana tetapi bermakna. Bersama, kita akan menjelajahi kebenaran yang lebih dalam, kebenaran yang mungkin mengubah hidupmu selamanya. Dan di sepanjang perjalanan ini, yakinlah, kamu tidak sendirian. Kami semua ada di sini, berjalan bersamamu, menyemangati langkahmu. Jadi, tekan tombol suka sekarang, berlangganan untuk memastikan kamu tidak ketinggalan setiap langkah perjalanan ini. Aktifkan lonceng notifikasi, agar pesan-pesan semesta selalu hadir di waktunya. Dan tuliskan 77 di komentar sebagai simbol bahwa kamu siap. Bersama, kita akan menciptakan energi yang kuat. Energi yang akan membuka pintu menuju keajaiban yang lebih besar. Selamat datang di bab baru kehidupanmu. Hidup yang penuh harapan, penuh makna, dan penuh keajaiban. Bab 1. Melangkah ke alam yang tak dikenal. Bayangkan dirimu berdiri di ambang pintu yang selama ini tersembunyi dari pandanganmu. Pintu itu perlahan terbuka, menyemburkan cahaya keemasan yang lembut, dan di baliknya terhampar dunia yang belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Dunia ini bukan sekadar tempat, tetapi dimensi baru yang mengundangmu untuk melihat hidup dari sudut pandang yang benar-benar berbeda. Langkah pertamamu ke dalam ruang ini adalah momen yang menentukan. Di sini, waktu terasa melambat, dan setiap pikiran, emosi, serta niat yang kamu miliki
mulai memiliki bobot yang nyata. Dunia ini adalah tempat di mana aturan-aturan yang kamu kenal sebelumnya mulai memudar, digantikan oleh hukum-hukum yang lebih dalam, lebih agung, dan lebih penuh makna. Hidup seperti yang kamu tahu hanyalah lapisan luar. Sekarang, kamu akan menyelami inti dari realitas, di mana pikiran dan niatmu memiliki kekuatan untuk menciptakan. Tidak semua orang berani melangkah sejauh ini. Banyak yang memilih tetap tinggal di zona nyaman, terjebak dalam rutinitas dan ilusi yang menenangkan. Tetapi kamu berbeda. Kamu telah sampai di titik ini karena kamu siap. Namun, jangan heran jika pikiranmu mulai melawan. Suara kecil di dalam kepala mungkin berbisik, apakah ini benar? Apakah aku tidak sedang membayangkan sesuatu yang mustahil? Ketahuilah, keraguan adalah reaksi alami dari pikiran yang telah terbiasa dengan batas-batasnya. Pikiran ini telah dilatih untuk mencari bukti, untuk menggantungkan segalanya pada logika. Tapi ingat, semua penemuan besar dimulai dengan melampaui apa yang dianggap mungkin. Perjalanan ini adalah tentang keberanian. Keberanian untuk melepaskan keyakinan lama yang tidak lagi melayani dirimu. Keberanian untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari apa yang bisa kamu lihat dan sentuh. Keberanian untuk melangkah ke dalam ketidakpastian dan menemukan bahwa di baliknya ada keajaiban yang menanti. Mulailah dengan sebuah latihan sederhana, namun penuh makna. Tarik napas dalam-dalam, perlahan, seolah-olah kamu menghirup cahaya keemasan yang mengisi setiap sudut tubuhmu. Saat kamu menghembuskannya, bayangkan semua beban, keraguan, dan ketakutanmu perlahan menghilang. Ulangi ini 3 kali, dan rasakan bagaimana tubuh dan pikiranmu mulai menyatu dengan sesuatu yang lebih besar. Dalam ruang ini, perhatikan tanda-tanda kecil yang mungkin mulai muncul. Mungkin kamu merasakan kedamaian yang mendalam, atau mungkin ada kegembiraan kecil yang perlahan muncul di dalam hatimu. Jangan abaikan apapun yang muncul, karena semuanya adalah bagian dari proses penyelarasan. Alam yang tak dikenal ini bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru sebaliknya, ini adalah ruang penuh kemungkinan dan keindahan. Bayangkan dirimu berdiri di tengah ladang yang luas saat senja. Di kejauhan, kamu melihat ribuan cahaya kecil yang berkelap-kelip, seolah-olah memanggilmu. Setiap cahaya adalah wawasan, peluang, atau petunjuk, menunggu untuk ditemukan. Namun, untuk meraih cahaya-cahaya ini, kamu membutuhkan kepercayaan. Kepercayaan pada dirimu sendiri, pada proses ini, dan pada kekuatan yang lebih besar yang sedang membimbingmu. Kepercayaan adalah kunci yang membuka pintu menuju potensi yang selama ini tersembunyi di dalam dirimu. Percayalah bahwa perjalanan ini tidak akan sia-sia. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu dan apa yang kamu mampu ciptakan. Dan ingatlah, kamu tidak sendiri. Ada kekuatan yang selalu berjalan bersamamu, membimbing setiap langkahmu, bahkan ketika jalan tampak gelap. Maka, mulailah langkahmu dengan penuh keyakinan. Biarkan dirimu merasakan ketakutan, tetapi jangan biarkan ketakutan itu menghentikanmu. Di balik rasa takut itu, ada kebebasan. Kebebasan untuk menjadi, untuk menciptakan, dan untuk hidup sepenuhnya. Selamat datang di awal perjalananmu. Ini bukan hanya langkah menuju dunia baru, tetapi juga langkah menuju dirimu yang sejati. Jadikan setiap langkahmu sebagai perayaan. Dan ingatlah bahwa kamu sedang berjalan menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Bab 2. Kekuatan benang-benang tak kasat mata. Bayangkan sebuah permadani raksasa yang begitu megah, begitu indah, hingga sulit untuk menemukan awal atau akhirnya. Setiap benang yang membentuk permadani itu adalah kehidupan, termasuk kehidupanmu. Setiap keputusan, pengalaman, dan hubunganmu adalah simpul yang saling terkait, menciptakan pola yang begitu rumit, namun sempurna. Tidak ada satupun benang yang tanpa tujuan, tidak ada satu simpul pun yang tanpa makna. Kamu adalah bagian dari sesuatu yang besar. Namun, pada saat yang sama, kamu juga adalah pencipta pola itu. Ini adalah paradoks yang indah, di mana kamu adalah bagian dari keajaiban sekaligus arsiteknya.
Ketika kamu memandang hidupmu dengan kesadaran ini, segala sesuatu yang sebelumnya tampak kebetulan mulai memiliki makna. Pertemuan tak terduga, jalan yang berubah arah, bahkan momen-momen yang tampak seperti kegagalan, semuanya menjadi bagian dari pola besar yang sedang ditenun oleh tangan tak terlihat. Pernahkah kamu mengalami suatu peristiwa yang pada saat itu terasa seperti hambatan besar, tetapi kemudian kamu menyadari bahwa itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih baik? Itulah cara kerja benang-benang tak kasat mata. Mereka menghubungkanmu dengan peluang, wawasan, dan pertumbuhan yang seringkali tidak bisa kamu lihat saat berada di tengah-tengahnya. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada kekuatan besar yang bekerja bersamamu, membimbing setiap langkahmu, bahkan ketika kamu merasa tersesat. Kekuatan ini tidak memaksakan jalanmu, tetapi dengan lembut memberikan dorongan, tanda-tanda, dan kebetulan yang menuntunmu ke arah yang lebih baik. Namun, ingatlah bahwa kekuatan ini membutuhkan kerjasama darimu. Bayangkan dirimu sebagai sebuah senar biola. Ketika senar itu dipetik, ia menghasilkan nada tertentu. Nada itu bisa indah atau sumbang, tergantung pada bagaimana senar itu disetel. Demikian pula, pikiran, emosi, dan keyakinanmu adalah nada yang kamu pancarkan ke semesta. Ketika kamu sejajar dengan rasa syukur, cinta, dan keberanian, kamu memancarkan nada yang menarik harmoni ke dalam hidupmu. Sebaliknya, ketika kamu terjebak dalam ketakutan, kemarahan, atau keraguan, kamu menciptakan disonansi yang menarik lebih banyak konflik dan rintangan. Latihan sederhana untuk menemukan pola dalam benang hidupmu. Pikirkan sebuah masalah atau tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini. Bayangkan masalah itu sebagai benang kusut dalam permadani hidupmu. Alih-alih mencoba menariknya dengan kasar atau memotongnya, coba lepaskan simpul itu dengan lembut. Pikirkan tentang apa yang bisa kamu pelajari dari situasi itu. Apa pola yang muncul? Apa pelajaran yang bisa kamu bawa? Dengan cara ini, kamu mulai memahami bahwa bahkan tantangan memiliki tempat dalam pola besar hidupmu. Tidak ada yang sia-sia. Setiap simpul, setiap benang adalah bagian dari lukisan indah yang sedang kamu ciptakan bersama semesta. Hubunganmu dengan orang lain juga terhubung melalui benang-benang tak kasat mata. Pernahkah kamu merasa seperti sudah mengenal seseorang sejak lama, padahal baru bertemu? Atau mungkin kamu tiba-tiba memikirkan seorang teman dan mereka menghubungimu tak lama kemudian. Semua ini adalah bukti bahwa hidup tidak berjalan sendiri-sendiri. Kita semua adalah bagian dari jaringan besar yang saling terkait. Untuk memperkuat hubungan ini, mulailah memperhatikan tanda-tanda kecil di sekitarmu. Mungkin itu angka yang terus muncul, kata-kata yang kamu dengar berulang kali, atau kejadian-kejadian kecil yang tampaknya kebetulan. Jangan abaikan ini. Bertanyalah pada dirimu sendiri, apa pesan yang ingin disampaikan oleh semesta melalui ini? Ketika kamu mulai memperhatikan dan menghormati tanda-tanda ini, kamu akan melihat pola-pola yang sebelumnya tersembunyi. Hidup mulai terasa seperti percakapan, bukan monolog. Kamu tidak hanya menjalani hidupmu, tetapi kamu juga berdialog dengan semesta. Hidup adalah tarian antara dirimu dan kekuatan yang lebih besar. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, adalah bagian dari harmoni yang lebih besar. Bahkan ketika langkahmu terasa goyah atau tidak pasti, ketahuilah bahwa semesta sedang membimbingmu menuju pola yang lebih indah. Di akhir hari, luangkan waktu sejenak untuk merenungkan pola-pola yang telah muncul. Tuliskan dalam jurnalmu hal-hal yang kamu syukuri, pelajaran yang kamu pelajari, dan kebetulan yang menarik perhatianmu. Dengan melakukan ini, kamu mulai melihat hidupmu bukan sebagai serangkaian peristiwa acak, tetapi sebagai perjalanan yang penuh makna. Benang-benang tak kasat mata ini adalah hadiah. Mereka mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian, bahwa setiap langkah, bahkan yang tampak kecil atau tidak penting, memiliki tempat dalam pola besar hidup ini. Ketika kamu mulai memahami kekuatan benang-benang ini, kamu tidak lagi merasa menjadi korban keadaan. Sebaliknya, kamu menjadi kreator yang sadar, menenun pola hidupmu dengan penuh cinta, keberanian, dan harapan. Selamat datang di bab baru dalam perjalananmu.
Ini adalah waktu untuk melihat hidupmu dengan mata baru, hati yang terbuka, dan semangat yang menyala. Bab 3. Memanfaatkan energi halus dalam diri. Bayangkan sebuah lautan yang tenang, di mana ombak-ombak kecil berbisik lembut di permukaannya. Namun, di bawahnya, ada arus yang kuat dan dalam, yang menggerakkan lautan tanpa terlihat. Itulah dirimu. Di balik pikiran sadarmu, ada kekuatan besar yang bersembunyi, energi halus yang membentuk hidupmu, bahkan tanpa kamu sadari. Energi ini adalah inti dari siapa dirimu, sebuah kekuatan yang jika kamu pelajari untuk dikenali dan diarahkan, dapat mengubah realitasmu menjadi luar biasa. Pikiranmu adalah sebuah gunung es. Apa yang tampak di permukaan hanyalah sebagian kecil dari apa yang ada di dalamnya. Di bawah permukaan, tersembunyi keyakinan, emosi, dan ingatan yang selama ini membentuk cara kamu melihat dunia. Tetapi, ada kabar baik. Meskipun energi ini tersembunyi, kamu memiliki kuasa untuk mengarahkan dan memanfaatkannya. Setiap kali kamu berpikir, merasa, atau bahkan membayangkan sesuatu, kamu memancarkan getaran energi ke semesta. Pikiran positif memancarkan frekuensi yang mengundang peluang, kebahagiaan, dan keberlimpahan. Sebaliknya, pikiran negatif dapat menciptakan hambatan dan ketegangan. Maka, memahami dan mengelola energi ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih bermakna. Mulailah dari yang sederhana. Tetapkan niat kecil untuk harimu. Misalnya, hari ini aku akan menemukan alasan untuk tersenyum. Jangan terlalu memaksa. Cukup yakini dengan lembut bahwa hal itu mungkin terjadi. Kemudian jalani harimu seperti biasa, tetapi dengan hati yang terbuka. Perhatikan bagaimana niat kecil ini mulai memengaruhi caramu melihat dunia. Senyuman orang asing, kehangatan sinar matahari, atau bahkan keindahan bunga di pinggir jalan bisa menjadi alasanmu tersenyum. Niat kecil ini adalah langkah pertama untuk membuktikan bahwa energi yang kamu pancarkan memiliki kuasa. Seiring waktu, ketika kamu mulai percaya pada proses ini, kamu bisa menerapkannya untuk hal-hal yang lebih besar dalam hidupmu. Tubuhmu juga adalah penerima energi. Cara kamu berdiri, cara kamu bernapas, bahkan ekspresi wajahmu memengaruhi bagaimana energi mengalir di dalam dirimu. Misalnya, coba berdiri tegak dengan bahu terbuka dan tarik napas dalam-dalam. Rasakan bagaimana postur ini membuatmu merasa lebih percaya diri. Sekarang, bandingkan dengan ketika kamu membungkuk dan menarik napas pendek-pendek. Kamu akan menyadari bahwa tubuh dan pikiranmu saling terhubung erat. Energi halus ini juga mengalir melalui emosi yang kamu rasakan. Emosi seperti kemarahan atau kesedihan adalah gelombang besar yang jika tidak dikelola, bisa mengarahkanmu ke arah yang salah. Tetapi, jika kamu belajar untuk mengamati dan menerima emosi ini tanpa terjebak di dalamnya, kamu akan menemukan bahwa emosi adalah alat yang bisa kamu gunakan untuk bergerak maju. Ketika kamu merasa marah, misalnya, jangan langsung bertindak. Sebaliknya, katakan pada dirimu sendiri, "Aku melihat kemarahan ini. Aku tahu ia ada di sini, tetapi aku tidak akan membiarkannya menguasai diriku." Dengan cara ini, kamu menciptakan jarak antara dirimu dan emosimu, sehingga kamu bisa memilih respons yang lebih bijaksana. Imajinasi adalah jembatan antara dirimu dan semesta. Ketika kamu membayangkan sesuatu dengan jelas, warna, suara, perasaan, kamu sebenarnya sedang menciptakan pola energi yang bisa menarik hal-hal tersebut ke dalam hidupmu. Cobalah latihan ini. Pilih satu hal yang kamu inginkan dalam hidupmu. Misalnya, kebahagiaan dalam hubungan atau kesuksesan dalam pekerjaan. Tutup matamu dan bayangkan hal itu telah menjadi kenyataan. Bayangkan dengan detail. Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu dengar? Bagaimana perasaanmu? Semakin jelas gambaran ini, semakin kuat energimu untuk menariknya menjadi nyata. Intuisi juga adalah bagian dari energi halusmu. Pernahkah kamu merasa ada dorongan kecil di dalam dirimu, seperti suara lembut yang membisikkan arah mana yang harus kamu ambil? Itu adalah intuisimu, sebuah alat luar biasa yang sering kali terabaikan. Untuk melatih intuisi ini,
Mulailah dengan mendengarkan tubuhmu. Ketika kamu dihadapkan pada sebuah pilihan, tanyakan pada dirimu sendiri, pilihan mana yang terasa ringan dan membuatku merasa lega. Perhatikan sensasi di tubuhmu. Kadang-kadang jawaban tidak datang dalam bentuk kata-kata, tetapi melalui perasaan. Mengelola energi halus adalah tentang keseimbangan. Ini bukan tentang menghindari emosi negatif, tetapi tentang belajar untuk mengalir bersamanya tanpa kehilangan kendali. Ini bukan tentang menghapus semua keraguan, tetapi tentang menggantinya dengan keyakinan perlahan-lahan. Ingat, kamu tidak sedang mencoba memaksa semesta untuk memberimu apa yang kamu inginkan. Sebaliknya, kamu sedang belajar untuk sejajar dengan aliran energi yang sudah ada. Ketika niatmu murni dan sejajar dengan tujuan hidupmu, semesta akan merespons dengan cara yang indah dan tak terduga. Mulailah sekarang. Rasakan energimu. Perhatikan pikiranmu. Ubah emosi yang menghambatmu menjadi bahan bakar untuk bergerak maju. Karena di dalam dirimu terdapat kekuatan yang begitu besar yang hanya menunggu untuk diaktifkan. Ini adalah waktumu. Percayalah pada energi yang ada dalam dirimu dan biarkan ia membimbingmu menuju kehidupan yang lebih indah, lebih bermakna, dan penuh dengan keajaiban. Bab 4. Kebenaran tunggal yang mengubah segalanya. Bayangkan sebuah kunci kecil yang meski tampak sederhana, dapat membuka pintu ke dunia yang selama ini hanya kamu impikan. Kunci itu ada di tanganmu sekarang. Tidak ada yang memberikannya kepadamu, karena sejatinya kunci ini selalu menjadi milikmu. Kamu hanya perlu menyadari bahwa kamu memilikinya dan bahwa pintu yang harus dibuka bukan berada di luar sana, melainkan di dalam dirimu sendiri. Inilah kebenaran tunggal yang mengubah segalanya. Kamu bukan sekadar penonton pasif dalam kehidupan ini, tetapi seorang kreator bersama yang aktif. Hidup tidak terjadi kepadamu. Hidup terjadi melalui dirimu. Setiap pikiran yang kamu miliki, setiap emosi yang kamu rasakan, dan setiap niat yang kamu tetapkan adalah pesan yang kamu kirimkan ke semesta. Pesan ini, tanpa kamu sadari, membentuk realitas yang kamu jalani setiap hari. Mungkin selama ini kamu merasa seperti daun yang tertiup angin, bergantung pada keberuntungan, atau terkekang oleh keadaan yang tampaknya di luar kendalimu. Tetapi, kebenaran ini datang untuk mengubah pandangan itu. Kamu tidak pernah menjadi korban keadaan. Kamu adalah pemimpin dari realitasmu sendiri. Mulailah dengan sebuah pengakuan sederhana. Setiap pagi, berdirilah di depan cermin dan katakan kepada dirimu sendiri, "Aku adalah kreator bersama dalam hidupku." Setiap pikiran, perasaan, dan tindakanku memiliki makna dan kekuatan. Jangan hanya mengatakan kata-kata ini, rasakan getarannya di hatimu. Biarkan kata-kata ini menjadi fondasi dari hari-harimu. Ketika kamu memahami bahwa hidupmu adalah cerminan dari energimu, kamu mulai melihat tantangan bukan sebagai rintangan, tetapi sebagai peluang. Ketika sesuatu yang sulit terjadi, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang semesta ingin aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa tumbuh? Hidup adalah sebuah tarian antara dirimu dan semesta. Semesta tidak bekerja melawanmu, tetapi bekerja bersamamu, menawarkan peluang, kebetulan, dan tanda-tanda yang membimbingmu ke arah yang lebih baik. Namun, peranmu dalam tarian ini tidak bisa diabaikan. Kamu harus bergerak, harus mengambil langkah, harus percaya bahwa setiap gerakanmu memiliki arti. Bayangkan sebuah benih kecil yang dipegang oleh tanganmu. Di dalam benih itu tersembunyi pohon yang besar dan kuat. Tetapi untuk melihat pohon itu tumbuh, kamu perlu menanamnya di tanah, memberinya air, dan mempercayai prosesnya. Hidupmu adalah benih itu. Keyakinanmu, niatmu, dan tindakanmu adalah air dan tanah yang memberi kehidupan pada potensi besar di dalam dirimu. Latihan sederhana untuk memulai perjalanan ini. Pikirkan sebuah tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini. Tutup matamu, tarik napas dalam-dalam,
dan bayangkan tantangan itu sebagai sebuah gunung besar. Sekarang, bayangkan dirimu berdiri di depan gunung itu dengan penuh keyakinan. Katakan pada dirimu sendiri, "Aku tidak datang untuk menghindar, tetapi untuk mendaki. Setiap langkah yang aku ambil akan membawaku lebih dekat ke puncak, dan di puncak aku akan menemukan jawaban, kekuatan, dan kebijaksanaan." Keyakinan ini bukanlah tentang mengabaikan rasa sakit atau kesulitan, tetapi tentang memahami bahwa setiap perjalanan memiliki tujuannya. Semesta tidak pernah memberimu tantangan tanpa memberimu kekuatan untuk mengatasinya. Ketika kamu memahami kebenaran ini, kamu akan mulai melihat pola dalam hidupmu. Hal-hal yang sebelumnya tampak seperti kebetulan, mulai terasa seperti pesan. Orang-orang yang kamu temui, keputusan yang kamu buat, dan bahkan momen-momen yang tampak sepele semuanya adalah bagian dari tarian besar ini. Kebenaran ini mengubah segalanya, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab. Kamu tidak bisa lagi menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib atas apa yang terjadi dalam hidupmu. Sebaliknya, kamu akan mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk mengubah ini? Bagaimana aku bisa menggunakan kekuatan kreatorku untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik? Namun ingatlah, menjadi kreator bersama tidak berarti kamu harus melakukan segalanya sendirian. Ini adalah kemitraan dengan kekuatan yang lebih besar. Semesta bekerja bersamamu, memberimu bahan-bahan mentah, sementara kamu memilih bagaimana mengolahnya. Jangan takut membuat kesalahan. Setiap langkah, bahkan yang terasa salah, adalah bagian dari proses belajar. Seperti seorang pelukis yang mencoretkan kuasnya di kanvas, kamu juga sedang menciptakan lukisan hidupmu. Dan seperti lukisan apapun, kadang-kadang garis-garis yang tampak acak ternyata adalah bagian dari gambar yang indah ketika kamu melihatnya dari kejauhan. Hari ini, tanamkan kebenaran ini dalam hatimu. Kamu adalah kreator bersama dalam hidupmu. Hidupmu adalah cerminan dari niat, keyakinan, dan tindakanmu. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah. Berjalanlah dengan penuh keyakinan. Pegang kunci kecil itu erat-erat. Buka pintu-pintu yang selama ini tertutup, dan temukan dunia yang penuh dengan kemungkinan tanpa batas. Bab 5. Memperdalam kemitraan dengan Sang Pencipta. Bayangkan hubunganmu dengan Sang Pencipta seperti sebuah jembatan yang menghubungkan dunia nyata dengan sesuatu yang tak terbatas. Jembatan itu tidak muncul begitu saja. Ia dibangun dari setiap doa yang tulus, setiap rasa syukur yang mendalam, dan setiap niat baik yang kamu pancarkan. Dan hari ini, kamu diundang untuk memperkuat jembatan itu, menjadikannya lebih kokoh, lebih hidup, dan lebih penuh makna. Kemitraan dengan Sang Pencipta bukanlah tentang memohon atau meminta tanpa henti, tetapi tentang menciptakan hubungan yang saling memberi. Seperti seorang sahabat sejati yang selalu mendengarkan dan berbicara dengan penuh kasih, Sang Pencipta selalu hadir, menunggu untuk menjawab panggilanmu. Tetapi, apakah kamu benar-benar mendengarkan? Keheningan adalah awal dari percakapan ini. Dalam dunia yang bising, penuh dengan distraksi dan kekhawatiran, seringkali kita lupa untuk diam. Kita lupa bahwa keheningan adalah tempat di mana bisikan lembut Sang Pencipta dapat terdengar. Ketika kamu meluangkan waktu untuk duduk dalam keheningan, kamu membuka pintu bagi jawaban yang selama ini kamu cari. Mulailah dengan langkah kecil. Ambil waktu 5 hingga 10 menit setiap hari untuk diam. Duduklah dengan nyaman, tutup matamu, dan fokus pada napasmu. Saat pikiranmu mulai berkeliaran, biarkan mereka datang dan pergi tanpa menilai. Dalam keheningan itu, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang ingin Sang Pencipta sampaikan kepadaku hari ini? Kamu mungkin tidak langsung mendengar jawaban, tetapi percayalah, jawaban itu sedang dalam perjalanan. Percakapan dengan Sang Pencipta tidak selalu datang dalam bentuk kata-kata. Ia bisa muncul sebagai dorongan lembut di hatimu, intuisi yang tiba-tiba muncul, atau kebetulan yang terasa terlalu sempurna untuk dianggap kebetulan. Misalnya, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan, lalu tanpa sengaja menemukan buku, atau mendengar percakapan yang seolah-olah memberikan jawaban yang kamu butuhkan?
Itu adalah cara Sang Pencipta berbicara kepadamu. Namun, mendengar saja tidak cukup. Kamu juga harus merespons. Ketika kamu merasa dipanggil untuk melakukan sesuatu, entah itu membantu seseorang, memulai sesuatu yang baru, atau bahkan sekadar berhenti sejenak untuk merenung, ikuti panggilan itu. Responmu adalah cara untuk memperkuat hubunganmu dengan Sang Pencipta. Rasa syukur adalah bahasa yang paling kuat dalam hubungan ini. Setiap kali kamu mengucapkan terima kasih atas hal-hal kecil dalam hidupmu, kamu menguatkan jembatan itu. Rasa syukur bukan hanya tentang mengapresiasi apa yang telah kamu miliki, tetapi juga tentang mempercayai bahwa lebih banyak kebaikan sedang dalam perjalanan. Luangkan waktu setiap hari untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri. Tidak perlu sesuatu yang besar. Bahkan secangkir teh hangat di pagi hari atau senyuman dari orang asing pun layak disyukuri. Semakin kamu fokus pada hal-hal positif, semakin kamu menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidupmu. Tetapi ingat, hubungan ini bukan tentang meminta dan menerima saja. Terkadang, Sang Pencipta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang kamu butuhkan. Mungkin ada saat-saat di mana doa-doamu tampak tidak terjawab. Tetapi sebenarnya itu adalah cara Sang Pencipta mengarahkanmu ke jalan yang lebih baik. Ketika jawaban yang kamu harapkan tidak datang, jangan menyerah. Sebaliknya, tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana ini bisa membentukku menjadi lebih baik? Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan ini. Percaya bahwa bahkan dalam keheningan, Sang Pencipta tetap bekerja untuk kebaikanmu. Jurnal hubunganmu dengan Sang Pencipta. Tuliskan niatmu, pertanyaan-pertanyaanmu, dan tanda-tanda yang kamu temui sepanjang hari. Jurnal ini akan menjadi bukti nyata dari perjalanan spiritualmu. Ketika kamu merasa ragu, kembali ke halaman-halaman ini dan lihat bagaimana jauh kamu telah melangkah. Jangan lupakan tubuhmu sebagai penerima pesan. Kadang-kadang, jawaban datang dalam bentuk sensasi fisik, seperti rasa hangat di dadamu ketika sesuatu terasa benar, atau perasaan tenang yang mendalam ketika kamu membuat keputusan yang tepat. Tubuhmu adalah alat komunikasi yang luar biasa. Dengarkan apa yang ia coba sampaikan. Waktu adalah kunci dalam hubungan ini. Seperti halnya hubungan apapun, hubunganmu dengan Sang Pencipta membutuhkan waktu dan dedikasi. Jangan terburu-buru. Jawaban mungkin tidak datang dalam hitungan hari atau minggu, tetapi percayalah bahwa mereka akan datang tepat pada waktunya. Saat kamu terus memperkuat hubungan ini, hidupmu akan mulai terasa lebih ringan. Kamu akan menemukan kedamaian dalam keputusanmu, kejelasan dalam langkahmu, dan keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Kemitraan ini adalah perjalanan tanpa akhir. Semakin dalam kamu masuk, semakin banyak keajaiban yang akan kamu temukan. Dan yang terpenting, semakin banyak kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah sendiri. Sang Pencipta selalu bersamamu, membimbingmu, dan mendukung setiap langkahmu. Mulailah hari ini dengan percaya bahwa hubungan ini bisa menjadi lebih dalam, lebih kuat, dan lebih bermakna. Diamlah sejenak, ucapkan rasa syukurmu, dan biarkan jembatan itu menghubungkanmu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu sendiri. Bab 6. Menanamkan realitas baru ke dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan pagi yang indah, di mana matahari yang baru terbit menyinari wajahmu dengan lembut. Hari ini adalah lembaran baru, seperti kanvas kosong yang menunggu sentuhan pertama dari kuas kreatifmu. Setiap momen yang kamu lalui adalah peluang untuk menanamkan kebenaran baru, untuk menjadikan hidupmu sebagai karya seni yang penuh warna dan makna. Namun, apa artinya membawa kesadaran baru ini ke dalam rutinitas harianmu? Bagaimana cara menjadikan pengetahuan tentang dirimu sebagai kreator bersama dengan Sang Pencipta tidak hanya sebagai teori, tetapi sebagai realitas yang hidup? Jawabannya sederhana. Dimulai dari hal kecil, dari langkah-langkah yang tampaknya sepele, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mengubah segalanya. Setiap pagi adalah peluang untuk menetapkan niat. Sebelum kamu memulai hari,
luangkan waktu untuk diam sejenak. Tarik napas dalam-dalam, rasakan udara memenuhi paru-parumu dan bisikkan pada dirimu sendiri, hari ini aku memilih untuk hidup sebagai creator. Aku memilih untuk menyebarkan kebaikan, kedamaian, dan kebahagiaan kemanapun aku pergi. Dengan niat ini, kamu tidak hanya memulai hari dengan energi positif, tetapi juga menciptakan gelombang yang akan memengaruhi setiap tindakan dan keputusanmu. Hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Kehidupan seringkali terasa seperti rangkaian tugas yang tak ada habisnya. Tetapi, bagaimana jika setiap tugas itu bisa menjadi momen sakral yang mendekatkanmu pada Sang Pencipta? Saat mencuci tangan, rasakan dingin atau hangatnya air di kulitmu. Saat berbicara dengan seseorang, dengarkan mereka sepenuhnya, tanpa gangguan pikiran lain. Dengan kehadiran penuh ini, kamu membuka pintu untuk menerima pesan-pesan halus dari semesta. Tantangan adalah peluang tersembunyi. Ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, alih-alih bereaksi dengan kemarahan atau frustrasi, berhenti sejenak dan tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa merespons dengan cara yang lebih bijaksana? Dengan cara ini, setiap rintangan menjadi peluang untuk tumbuh, setiap masalah menjadi pelajaran yang memperkuat dirimu. Kata-kata memiliki kekuatan luar biasa. Apa yang kamu katakan, baik kepada dirimu sendiri maupun kepada orang lain, adalah energi yang kamu pancarkan ke semesta. Ubah narasi negatif menjadi positif. Ketika kamu menghadapi kegagalan, katakan, "Aku belajar sesuatu yang berharga hari ini." Ketika kamu merasa ragu, bisikan pada dirimu sendiri, "Aku mampu, aku layak, dan aku sedang menuju ke arah yang benar." Kata-kata ini adalah benih yang akan tumbuh menjadi kenyataan yang indah. Berikan ruang untuk rasa syukur. Setiap malam sebelum tidur, pikirkan 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Mungkin itu senyuman dari orang yang kamu cintai, makanan sederhana yang menghangatkan perutmu, atau bahkan udara segar yang kamu hirup. Rasa syukur adalah magnet bagi keberlimpahan. Semakin banyak kamu bersyukur, semakin banyak hal baik yang akan datang ke dalam hidupmu. Lingkunganmu mencerminkan energimu. Perhatikan ruang di sekitarmu. Apakah itu mendukung kedamaian dan kreativitasmu? Bersihkan ruang yang berantakan, tambahkan sentuhan yang membuatmu merasa nyaman, seperti lilin, bunga, atau benda yang memiliki makna khusus bagimu. Lingkungan yang harmonis akan membantumu menjaga fokus dan energi positif. Hubungan adalah tempat energi mengalir. Dalam setiap interaksi, pilih untuk memahami daripada menghakimi. Ketika kamu memberikan cinta, kesabaran, dan pengertian kepada orang lain, kamu menciptakan aliran energi yang positif yang akan kembali kepadamu dalam bentuk yang sama, atau bahkan lebih besar. Visualisasikan masa depanmu. Sebelum menghadapi situasi penting, luangkan waktu untuk membayangkan hasil yang kamu inginkan. Bayangkan dirimu berjalan dengan penuh percaya diri, berbicara dengan penuh ketenangan, atau mencapai tujuanmu dengan senyuman. Visualisasi ini adalah cara untuk menanamkan energi positif ke dalam tindakanmu. Izinkan dirimu untuk gagal. Tidak ada perjalanan yang sempurna. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa tersesat, di mana niatmu tidak berjalan sesuai harapan. Ketika itu terjadi, ingatlah bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari perjalanan. Kesalahan adalah pengingat untuk kembali ke jalur, bukan alasan untuk berhenti. Gabungkan kesadaran batin dengan tindakan nyata. Jangan hanya berhenti pada niat dan doa. Lakukan tindakan nyata yang mendukung visimu. Jika kamu ingin kedamaian, bawa kedamaian itu ke dalam tindakanmu. Jika kamu ingin keberlimpahan, mulailah dengan memberi, sekecil apapun itu. Semesta merespons tindakanmu, bukan hanya harapanmu. Ketika kamu mulai menanamkan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-harimu, kamu akan melihat perubahan. Hidup yang dulunya terasa biasa saja akan mulai terasa lebih penuh makna. Hal-hal kecil yang dulu kamu abaikan akan mulai bersinar dengan keindahan. Dan setiap langkah yang kamu ambil akan terasa seperti bagian dari tarian besar yang menghubungkanmu dengan Sang Pencipta. Hidupmu adalah doa yang berjalan. Setiap langkah, setiap kata, dan setiap tindakan adalah cerminan dari hubunganmu dengan Sang Pencipta.
Jadikan setiap momen sebagai kesempatan untuk menciptakan, untuk bersyukur, dan untuk membawa lebih banyak cahaya ke dalam dunia ini. Mulailah hari ini, dan lihat bagaimana hidupmu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak hanya indah untuk dilihat, tetapi juga bermakna untuk dijalani. Bab 7. Merangkul perjalanan yang terus berlangsung. Bayangkan hidupmu sebagai sungai yang mengalir tanpa henti. Setiap tetes air yang mengalir membawa cerita tentang keberanian, kehilangan, harapan, dan cinta. Sungai ini tidak pernah berhenti. Ia terus mencari jalannya menuju lautan yang luas, menembus batu, melewati lembah, dan mengalir dengan tujuan yang tak tergoyahkan. Demikian juga, perjalanan hidupmu adalah aliran yang terus bergerak, membawa dirimu ke arah pemenuhan yang lebih dalam dan lebih bermakna. Kini, lihatlah sejauh mana kamu telah melangkah. Dari langkah pertama penuh keraguan hingga momen-momen pencerahan yang menggugah jiwa, kamu telah memilih untuk bangkit dari keterbatasan dan merangkul kebebasan sebagai kreator bersama dengan Sang Pencipta. Ini bukan perjalanan yang mudah, tetapi setiap langkahnya telah menguatkanmu. Setiap rintangan telah membentuk dirimu menjadi lebih bijaksana dan lebih percaya diri. Perjalanan ini tidak memiliki akhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar, mencipta, dan tumbuh. Tidak ada garis finish yang harus kamu capai, hanya kelanjutan yang penuh dengan kemungkinan. Namun, inilah keindahan hidup. Tidak ada satu hari pun yang sia-sia. Bahkan saat-saat yang tampak paling kecil pun memiliki arti, karena setiap detik adalah bagian dari pola besar yang sedang kamu tenun. Terimalah bahwa hidup adalah tentang perubahan. Seperti musim yang berganti, hidupmu akan melalui siklus naik dan turun. Ada saat-saat terang penuh kegembiraan, dan ada saat-saat gelap penuh keheningan. Tetapi ingatlah, kegelapan bukanlah akhir. Itu adalah persiapan untuk fajar baru. Setiap tantangan yang kamu hadapi adalah peluang untuk menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kamu sadari. Latihan untuk hari ini, duduklah dalam keheningan sejenak dan renungkan perjalananmu sejauh ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang telah aku pelajari? Bagaimana aku telah tumbuh? Biarkan rasa syukur memenuhi hatimu, bukan hanya untuk kemenanganmu, tetapi juga untuk kesulitan yang telah mengajarkanmu kebijaksanaan. Ketika kamu melihat ke depan, jangan takut pada hal yang tidak diketahui. Kehidupan tidak dimaksudkan untuk dipahami sepenuhnya. Ia adalah misteri yang harus dijalani dengan keberanian dan iman. Ketika kamu menyerahkan dirimu pada aliran kehidupan, kamu menemukan bahwa bahkan saat kamu tidak tahu arah yang tepat, Sang Pencipta selalu membimbingmu. Jadikan setiap hari sebagai awal yang baru. Ketika matahari terbit, itu adalah undangan untuk mencoba lagi, untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik, dan untuk lebih terhubung dengan dirimu sendiri dan dunia di sekitarmu. Tidak ada hari yang terlalu biasa. Setiap hari adalah kanvas kosong yang menunggu sentuhan kreativitasmu. Ingatlah, kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Ada kekuatan yang lebih besar yang berjalan bersamamu, membimbing setiap langkahmu, dan mengangkatmu ketika kamu jatuh. Ada orang-orang di sekitarmu, baik yang kamu kenal maupun yang tidak, yang juga sedang mencari makna, harapan, dan cinta. Ketika kamu berbagi cahayamu dengan mereka, kamu tidak hanya menguatkan dirimu sendiri, tetapi juga membantu mereka menemukan jalan mereka. Perjalanan ini bukan hanya tentang dirimu. Ketika kamu tumbuh, kamu membawa energi baru ke dunia. Pilihanmu untuk hidup dengan cinta, keberanian, dan syukur memengaruhi orang lain. Kamu menjadi seperti lilin kecil yang menyalakan lilin-lilin di sekitarmu, menciptakan cahaya yang lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Jika keraguan kembali muncul, anggap itu sebagai pengingat. Hidup tidak selalu berjalan lurus. Terkadang, jalan berliku adalah cara semesta mengajarkanmu untuk melambat dan melihat keindahan di sekitar. Ketika kamu merasa ragu, ingatkan dirimu pada alat-alat yang telah kamu pelajari, kehadiran, rasa syukur, niat,
dan kepercayaan pada Sang Pencipta. Dengan ini, kamu akan selalu menemukan jalan untuk maju. Hari ini, pilih untuk merangkul hidup sepenuhnya. Jangan takut untuk merasa, untuk bermimpi, dan untuk menciptakan. Ketika kamu melangkah dengan hati yang terbuka, kamu menemukan bahwa kehidupan selalu memberikan lebih dari yang kamu minta. Setiap tantangan menjadi batu loncatan, setiap kegagalan menjadi pelajaran, dan setiap momen menjadi hadiah. Dan akhirnya, biarkan hidup ini menjadi tarian. Tarian yang penuh dengan langkah-langkah yang kadang salah, tetapi tetap indah dalam harmoni keseluruhan. Biarkan setiap langkahmu membawa lebih banyak cinta, lebih banyak cahaya, dan lebih banyak harapan ke dunia ini. Selamat melanjutkan perjalananmu. Kamu telah berjalan jauh, tetapi masih banyak keajaiban yang menunggumu di depan. Teruslah melangkah, teruslah bermimpi, dan teruslah menciptakan. Karena hidupmu adalah hadiah, dan dunia ini lebih cerah karena keberadaanmu. Setiap perjalanan memiliki awal, tetapi tidak pernah benar-benar memiliki akhir. Apa yang telah kamu baca, renungkan, dan rasakan melalui bab-bab ini hanyalah sebuah pintu yang membuka jalan menuju pemahaman yang lebih luas tentang dirimu sendiri, tentang hidup, dan tentang hubunganmu dengan Sang Pencipta. Kamu telah diajak untuk melihat hidup bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang. Bukan sebagai rutinitas, tetapi sebagai tarian. Hidup ini adalah kanvasmu, dan setiap hari adalah sapuan kuas yang menambahkan warna dan bentuk pada lukisan besar yang kamu ciptakan. Tantangan yang pernah kamu hadapi bukanlah noda, tetapi bayangan yang memberi kedalaman pada gambarmu. Kegembiraan yang kamu rasakan bukanlah kebetulan, tetapi sorotan yang menerangi jalanmu. Kini saatnya melangkah maju dengan keberanian. Biarkan pelajaran yang telah kamu pelajari menjadi panduanmu. Biarkan rasa syukur menjadi pusat dari setiap langkahmu. Ingatlah, hidup tidak menuntut kesempurnaan darimu, hanya kehadiran dan niat yang tulus untuk terus mencoba. Ketika kamu merasa ragu atau lelah, kembalilah pada kebenaran ini. Kamu adalah kreator bersama. Setiap pikiran, niat, dan tindakanmu memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Dan di setiap langkahmu, ada kekuatan yang lebih besar yang berjalan bersamamu, membimbingmu, mendukungmu, dan mencintaimu tanpa syarat. Inilah waktumu untuk bersinar. Dunia ini membutuhkan cahayamu, kebaikanmu, dan keberanianmu. Setiap tindakan kecil yang kamu lakukan dengan cinta membawa gelombang positif yang memengaruhi lebih banyak orang daripada yang bisa kamu bayangkan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan perjalanan ini. Terima kasih telah berani membuka hatimu untuk menerima pesan ini. Dan terima kasih telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang bermakna. Hidup adalah perjalanan yang terus berlangsung. Tidak ada kata terlambat untuk memulai lagi. Tidak ada langkah yang terlalu kecil untuk membawa perubahan. Jadikan setiap hari sebagai awal yang baru, penuh harapan, penuh cinta, dan penuh kemungkinan. Kamu telah dipilih untuk perjalanan ini karena kamu siap. Percayalah pada dirimu, pada Sang Pencipta, dan pada kekuatan yang ada di dalam dirimu. Teruslah melangkah, teruslah mencipta, dan teruslah menjadi terang bagi dirimu sendiri dan dunia. Selamat melanjutkan perjalananmu. Hidup ini menunggumu untuk menenun keajaiban baru.